Ya, pemirsa, salah satu calon jemaah haji warga Desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto ini berusia 100 tahun dan berangkat haji di tahun ini. Setelah menunggu selama 9 tahun, jemaah lansia ini akan berhaji didampingi anaknya. Setelah menunggu 9 tahun, Jaya, warga Dusun Kaligiro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dipastikan berangkat haji di tahun ini. Dalam usianya 100 tahun, Nenek Jaya menjadi calon jemaah haji tertua di Mojokerto dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Mendaftar haji di tahun 2016, seharusnya Nenek Jaya berangkat di tahun 2023. Namun karena tak ada pendamping, akhirnya baru bisa berangkat di tahun ini. Segalanya dicurahkan untuk demi keberangkatan untuk memenuhi kebutuhan di tanah suci. Ya apapun itu bentuk materi ya seperti ini ya saya melihat sendiri itu di dengan menggunakan kursi roda. Harapan keluarga seperti apa? Ya mudah-mudahan mak ini bisa Menjalankan ibadah haji. jalankan ibadah haji lancar dan dapat haji mabrur. Berbagai persiapan jelang keberangkatan dilakukan. Meski menggunakan kursi roda, tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mental sama kesehatan ya, sudah disiapkan supaya di sananya sehat. Waktu manasik haji dengan KBIH gimana Bu? KBIH kan ini mendampingi Ibu Jaya. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Ya enggak lama aja biasa kan sudah ikut taruh pakai kursi roda gimana caranya kan gitu sudah ya. Jaya dan Asmaul Husna yang masuk kloter 12 embarkasi Surabaya akan berangkat ibadah haji bersama ratusan JCH Kabupaten Mojokerto lainnya pada Senin pekan depan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kloter pertama jemaah calon haji tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus yakni jalur fast track Makarut atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Kloter pertama jemaah calon haji tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus yakni jalur fast track Makarut atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kesiapan keberangkatan jemaah haji kloter pertama, pemirsa, saudara rekan kami Hendri Aprila langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya Henry, pukul berapa calon jemaah haji akan diberangkatkan? Ya baik Pram dan juga pemirsa, kalau untuk saat ini sudah baru saja tiba ini para jamaah haji dari kloter ketiga yang memang ini dari embarkasi Jakarta Bekasi ataupun Jakarta Pondok Gede. Yang memang kalau kami tunjukkan kepada Anda pemirsa, situasinya ini bis sudah mulai tiba sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Tandanya 2 menit lalu bus yang juga telah ada di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah tiba sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Barat yang memang sebelumnya berada di asrama. Kemudian memang hal menarik yang juga dapat kami sampaikan, memang untuk hari ini adalah hari keberangkatan pertama untuk jamaah Indonesia di tahun 2025. Ini jamaah haji tahun 2025 ini diberangkatkan sebanyak 221.000 jamaah dengan dibagi sebanyak 14 embarkasi. Tentunya juga untuk di tahun ini ada hal menarik yang tentunya dapat kami sampaikan. Tidak hanya 221 jamaah saja yang diberangkatkan, namun ada jemaah tertua dan juga jamaah termuda. Nah, untuk jamaah termuda ini dengan usia 18 tahun dan jamaah tertua dengan usia 86 tahun. Kemudian memang untuk seragamnya ini masih menggunakan seragam yang sama dengan tahun 2024 berwarna ungu dan juga putih dengan corak Garuda yang menandakan ini jamaah haji tahun 2025 ini dari wilayah Indonesia. Tentunya juga hingga saat ini kami akan terus pantau karena untuk di kloter 3 ini ada keberangkatan sebanyak 439 jamaah haji yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya diberangkatkan di jam-jam yang sudah ditentukan pada jam-jam keberangkatan. Dan tentunya di Jakarta sendiri, ini Bandara Soekarno-Hatta maksud kami, Tangerang, Banten, ini akan memberangkatkan menggunakan beberapa maskapai, salah satunya adalah Garuda Indonesia Airlines, Saudi Airlines, dan juga Lion Air yang akan melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan terus pantau karena untuk hari ini keberangkatan di siang hari sampai dengan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Pram. Oke, baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas. Ya pemirsa, jemaah haji gelombang pertama segera tiba di Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mulai mengecek layanan yang tersedia bagi jemaah. Ya, di antaranya pemirsa mulai dari transportasi, konsumsi, pelayanan bagi jemaah lansia. Jelang kedatangan jemaah haji kloter pertama, gelombang ke-1 yang akan tiba di Madinah, persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah, seperti pengecekan kelengkapan kebutuhan jemaah haji, observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui, dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan, seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Seluruh petugas kita sudah briefing, kita sudah arahkan. Setelah apel pagi dilanjutkan dengan ta'aruf sesama petugas, baik yang dari Indonesia maupun dari tenaga penghubung. Sudah kita lakukan dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan langkah mitigasi dengan harapan para jemaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.